Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PBC. Perkenalkan, nama saya Abdul Salam, guru mata pelajaran fikih di MI Miftahul Anwar 2, Pemalakah, Desa Pamorok, Kecamatan Kasur, Kabupaten Pamekasan. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 di INPTK Institut Agama Islam Negeri Ambon, dengan nomor induk mahasiswa 2503104444. Pada hari ini Sabtu tanggal 10 Mei 2025 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 4 di MI Miftahul Anwar 2 dengan materi pembelajaran sholat Idain dengan model pembelajaran deep learning. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku melangkah pagi ini dengan mimpi yang ku peluk erat di hati. Lelah tak akan ku peduli demi bakti tuk negeri. Kelas maya jadi saksi, air mata dan tawa dalam misi suci. PPJ jalan perjuangan untuk jadi guru sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Sehat ya, alhamdulillah. Baiklah, sebelumnya kita awali pertemuan hari ini dengan membaca doa bersama. Bapak minta untuk berdoa kepada siswa kelas. Silakan maju ke depan. Doa dimulai. Silakan duduk. Sekarang Bapak akan mengabsen untuk mengecek hadirat. Nomor urut 1 Aldi. Berpulwazi. Eva Suci Nurmala. Saya, Pak. Ferdi Fajriya. Saya, Pak. Ferdi Kurniawan. Saya, Pak. Itinel Minna. Saya, Pak. Isnail Sinta. Saya, Pak. Jeffrey Al-Fauzan. Saya, Pak. Lailatul Isyana. Saya, Pak. Natalida Hanum. Saya, Pak. Muhammad Askar. Saya, Pak. Muhammad Raihan Al-Farisi. Saya, Pak. Iyadus Salihah. Saya, Pak. Salman Nabila. Sakit. Salman Sirun. Saya, Pak. Ubaidillah. Saya, Pak. Yuswatun Hasanah. Saya, Pak. Berarti ada 3 siswa yang tidak masuk dan sedang sakit ya. Mari kita doakan yang 3 siswa tadi, semoga penyakitnya lekas sembuh.
Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekarang siapa yang punya bagian tiket kebersihan kelas? Oh ini ya. Baik tadi kelas harus bersih dan rapi karena an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Materi pelajaran pada hari ini adalah sholat Idain. Bapak mau tanya, ada yang tahu sholat Idain itu apa? Ya, sholat Idain adalah sholat yang dilaksanakan di 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Tujuan dari pembelajaran sholat Idain adalah menganalisis ketentuan dan tata cara sholat Idain agar terbentuk pribadi Muslim yang bertakwa dengan penekanan pada pemahaman hikmah dan nilai-nilai yang terkandung dalam sholat Idain serta menginternalisasikannya dalam kehidupan sehari-hari, meningkatkan rasa syukur dan persaudaraan sesama Muslim. Itulah materi pada kesempatan pagi hari ini. Sekarang Bapak mau tanya, apakah kalian pernah melaksanakan sholat Id? Sudah ya. Berapa rakaat sholat Id itu? 2 rakaat. Nah, dalam materi sholat Idain terdapat hubungan dengan nilai-nilai universal seperti syukur. Sholat Idul Fitri dilaksanakan setelah sebulan penuh berpuasa sebagai wujud syukur atas keberhasilan menunaikan ibadah puasa. Pengorbanan sholat Idul Adha dikaitkan dengan penyembelihan hewan kurban sebagai wujud pengorbanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Persaudaraan sholat Idain dilaksanakan secara berjamaah untuk memupuk rasa persaudaraan dan saling mengenal antara sesama Muslim. Kemenangan Idul Fitri dapat dimaknai sebagai kemenangan setelah berhasil melawan hawa nafsu selama bulan Ramadan. Baiklah, sekarang Bapak akan menjelaskan materi tentang sholat Idain. Perhatikan ya. Pengertian sholat Idain. Sholat Idain adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan setiap tahun sekali pada 2 hari raya, yaitu Idul Fitri yang dilaksanakan pada 1 Syawal. Yang kedua, Idul Adha yang dilaksanakan pada 10 Zulhijjah. Sebagai wujud syukur dan perayaan hari besar umat Islam. Sholat Idul Fitri berasal dari kata Id yang berarti kembali dan Fitri berarti berbuka. Dilaksanakan setelah puasa Ramadan. Sunat-sunat yang bisa dilakukan: mandi, pakaian terbaik atau yang terbaru ya, uangnya, makan sebelum sholat, takbir malam 1 Syawal. Takbir ini adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya. Jalan pergi dan pulang berbeda. Terus sekarang sholat Idul Adha. Idul Adha berasal dari kata Id yang artinya kembali dan Adha berarti berkurban. Maksudnya kembali melakukan penyembelihan hewan kurban. Oleh karenanya Idul Adha juga dapat disebut sebagai Idul Kurban atau Idul Adha. Dilaksanakan pada tanggal 10
Zulhijjah dari penyembelihan kurban pada tanggal 10 sampai dengan tanggal 13 Zulhijjah. Sunnah-sunnah yang bisa dilakukan seperti pakaian baik, orangnya tidak makan sebelum sholat, takbir mulai dari jam 10 sampai dengan tanggal 14 Zulhijjah. Hukum sholat Idain, sunnah makan sangat dianjurkan. Tata cara sholat Idain 2 rakaat. Ya, tata cara sholat Id adalah 2 rakaat tanpa azan. Beda dengan sholat fardu. Iqamah, qobliyah dan ba'di disyaratkan berjemaah. Berjemaah ini bisa di lapangan atau di masjid. Tata cara sholat Idain yang kedua, rakaat 1, 7 takbir, baca tasbih Al-Fatihah ditambah surah Qaf atau Al-A'la. Ini adalah baca surat Al-Fatihah. Rakaat yang kedua 5 takbir, baca tasbih Al-Fatihah surah Al-Ghasiyah. Anda semua ya dalam Indonesia ya? Terima kasih. Khutbah sholat Idain dilakukan setelah sholat. 2 khutbah, pertama 9 takbir, yang kedua 7 takbir. Rukun khutbah seperti Jumat. Niat sholat Idul Fitri, kalau menjadi makmum, usolli sunatan dari Idul Fitri, maka ini makmuman billahi ta'ala. Ya, misalnya sunat Idul Fitri 2 rakaat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Niat sholat Idul Adha. Niat sholat Idul Adha, usolli sunatan di Idul Adha, rakaataini mustaqbilal qiblati, makmuman kalau menjadi makmum lillahi ta'ala, kalau menjadi imam. Artinya aku niat melaksanakan salat sunnah Idul Adha 2 rakaat menghadap kiblat sebagai makmum atau menjadi imam sebagai imam karena Allah Ta'ala. Dari presentasi materi tersebut, apakah anak-anakku sudah mengerti tentang sholat Idain? Sudah ya, alhamdulillah. Untuk semakin memahami materi tentang sholat Idain, sekarang Bapak akan membentuk kelompok diskusi. Ada berapa siswa yang masuk pada kesempatan pagi hari ini? Masih berarti Bapak akan 2-3 kelompok yang terdiri dari 4 atau 5 siswa setiap kelompok. Ferdi, Kodatu, Salman, terus sudah tidak Hano, Bini Atur Solihah, Lailatu Istiana, akan mempunyai pindah. Terus yang kedua Eva Siki Normala, terus saya Cinta, Usman Husana, Bismillah dan Ilfia. Silakan buku pindah.
Terus kemudian juga Muhammad Haris, Jeffrey Ahmad, Muhammad dan tentunya ayo lihat ini ya, dari muda aturan dalam diskusi ini adalah diskusikan dengan kelompok kalian pertanyaan-pertanyaan dalam KBD ini, kemudian jawab. Kalian biasa menggunakan metode alter atau buku fikih yang kalian punya atau sumber lainnya. Untuk kelompok satu silakan kerjakan aktivitas satu pada KBD, yaitu menemukan pengertian sholat Idai. Paham ya? Untuk kelompok dua silakan kerjakan aktivitas 2 pada KBD, yaitu perbedaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Bagaimana perbedaannya antara sholat Idul Fitri dan Idul Adha? Untuk kelompok 3, silakan kerjakan aktivitas 3 pada KBD, yaitu menyusun tata cara sholat Idai. Bagaimana caranya tentang sholat Idai? Paham ya? Ini tugasnya dan juga sudah paham. Silakan dikerjakan sesuai dengan materi yang telah diajarkan. Untuk kelompok 1, yaitu mengerjakan aktivitas 1, menemukan pengertian sholat Idai. Ada ya? Menemukan pengertian sholat Idai. Ya, paham ya? Untuk kelompok 2, aktivitas 2, membedakan sholat Idai, yaitu antara sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Paham ya? Terus kelompok yang ketiga, yaitu menyusun tata cara sholat Idai. Bagaimana caranya? Kan sudah dijelaskan tadi di materinya kan? Paham kan? Nah, ya udah. Ayo kerjakan sesuai yang diberikan tadi di materi benar diusahakan. Ayo kerjakan dengan sesuai materi yang telah diajarkan oleh tadi. Kerjakan. Kelompok 1, apa sudah paham? Bagus. Bapak akan bertanya, apa sholat Idai itu? Ialah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan oleh umat Islam saat merayakan 2 hari raya besar dalam Islam, yaitu
Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Bagus. Betul. Kelompok 2, apa sudah paham? Paham. Baik. Bapak akan bertanya, kapan dilaksanakan sholat Idul Fitri? Ialah tanggal 1 Syawal. Bagus. Sekarang kelompok 3, apa sudah paham? Bagus. Baik, ada bertanya, ada berapa takbir pada rakaat pertama sholat Idul Adha? Ya, ada 7 takbir. Bagus. Mohon diperhatikan dan dipahami, sholat kita itu dapat menumbuhkan rasa syukur, meningkatkan kepribadian sosial, memperkuat silaturahmi dan membentuk kedisiplinan dan ketaatan. Apakah sudah selesai? Sudah. Sudah. Kelompok 2, apakah sudah selesai? Sudah. Sudah. Bagus. Sekarang kelompok 3, apakah sudah selesai tugasnya? Sudah. Alhamdulillah. Selanjutnya tulis pengalamanmu tentang sholat Idain, atau mungkin kalian pernah melakukan kurban dan hari raya Idul Adha. Silahkan tulis di lembar kerjanya. Lembar kerjanya yang dibagikan tadi. Ada ya? Terus kelompok 3, dibagiannya mana? Ini ya. Sudah dikerjakan. Apakah sudah selesai tugas kalian? Sudah. Alhamdulillah. Sekarang tunjuk satu orang dari kelompok kalian untuk memastikan hasil jawaban kalian. Ayo, kelompok mana yang mau maju terlebih dahulu? Pilih dahulu kelompok 2. Langsung dipresentasikan. Nama saya Ferdi Fajrio, saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil jawaban kelompok 2. Perbedaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Perbedaan waktu pelaksanaan sholat Idul Fitri jam 06 sampai 07. Sholat Idul Adha 06.30 sampai 07.00. Tanggal Hijriah 01 Syawal. Sholat Idul Adha 10 Zulhijjah. Niat sholat Idul Fitri. Usolli sunnatan Idul Fitri rakaatain ma'muman lillahi ta'ala. Idul Adha. Usolli sunnatan Idul Adha rakaatain ma'muman lillahi ta'ala. Bagus, hasil prestasi dari kelompok 2. Mari tepuk tangan. Selanjutnya akan mempresentasikan kerjanya kelompok 1. Dari kelompok 1 kita akan mempresentasikan hasil dari kelompok. Satu ialah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan oleh umat Islam saat merayakan 2 hari raya besar dalam Islam, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha.
nomor kedua ialah Wasolli Rabbika wanhar, artinya maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Bagus, itulah hasil dari presentasi kelompok 1. Sekarang kelompok 3, silakan maju. Sudah videonya. Silakan mempresentasikan. Nama saya Devi Al-Fauzan, kelompok 3 akan mempresentasikan hasil jawaban dari kelompok 3. Menyusun data cara sholat Idain. 1. Niat sholat Idain. 2. Takbiratul ihram. 3. Baca doa iftitah. Tambah rakaat kedua. 11. Membaca surah Al-Fatihah. 12. Membaca surah pendek. 13. Ruku, i'tidal, sujud dan duduk di antara dua sujud. 14. Tahiyat akhir. 15. Salam. 16. Mendengarkan khutbah. Baik, terima kasih. Bagus, alhamdulillah. Hasilnya hasil dari kelompok 3, alhamdulillah benar. Anak-anak, silakan kumpulkan hasil kerja delta videonya. Nomor 2. Baik, kita dulu. Dari hasil presentasi tadi, Bapak menemukan jawaban kurang tepat, yaitu berarti dari kelompok 3. Jawabannya kurang tepat, tidak mencantumkan takbir. Perlu diketahui, sholat Id itu, sholat Idul Fitri, takbir yang pertama ada 7 takbiran, dan rakaat yang kedua ada 5 takbiran. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Alhamdulillah. Bagi kelompok 3 bisa dipahami? Bisa. Bisa, alhamdulillah. Tapi dari hasil presentasi tersebut, Bapak sangat bangga kepada kalian karena kalian bisa dengan cepat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan. Tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah anak-anakku, untuk lebih meningkatkan pemahaman, Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan yang perlu dikatakan ya. Pertanyaan pertama, kapan dilaksanakan sholat Idul Adha? Tanggal 10 Dzulhijjah. Tanggal 10 Dzulhijjah. Bagus. Pertanyaan yang kedua, yang tahu ajukan tangan, sebutkan salah satu hikmah dari sholat Idain. Saya Pak. Ayo, memperluas. Ialah mempererat silaturahmi. Ialah mempererat silaturahmi. Bagus. Kalau pertanyaan yang ketiga, ada berapa takbir dalam sholat Id? Saya Pak. Ialah rakaat 1 ada 7, rakaat 2 ada 5.
Rokaat satu ada 7, rokaat yang kedua ada 5. Bagus. Selanjutnya dari materi sholat Idain, ini erat kaitannya dengan materi-materi seperti zakat fitrah, ibadah haji dan kurban. Baiklah anak-anakku, kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu sholat Idain adalah sholat rakaat yang dilaksanakan setiap tahun sekali pada 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Sholat Idul Fitri dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal sebagai penanda berakhirnya bulan Ramadan, dan Idul Adha dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah yang dirangkaikan dengan penyembelihan hewan kurban. Tata cara pelaksanaan sholat Idain meliputi niat, takbir, membaca Al-Fatihah dan surah pendek, ruku, i'tidal, sujud, dan khutbah. Apakah sudah paham semua? Sekarang Bapak memberikan tugas kepada kalian agar kalian semakin paham dengan materi sholat Idain. Silakan kerjakan di rumah. Tugasnya adalah tuliskan minimal 3 hikmah yang bisa kamu ambil dari melaksanakan sholat Idain. Udah Pak. Ulang Pak ya. Tuliskan minimal 3 hikmah yang bisa kamu ambil dari pelaksanaan sholat Idain. Tulis dalam buku catatan kalian dan bukukan pada pertemuan berikutnya. Apa kalian paham? Paham. Alhamdulillah. Anak-anakku sekalian, demikianlah kegiatan pembelajaran hari ini. Dan untuk materi pada pertemuan selanjutnya yaitu sholat sunnah rawatib. Silakan dibaca bukunya di rumah ya. Ya. Anak-anakku sekalian, silakan masih buku kajian. Sudah ya? Cukup sampai di sini materi pada pagi hari ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Pesan dari Bapak, jangan lupa sholat dan belajar di rumah ya. Ya. Mari kita akhiri pada kegiatan pagi ini dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqihna wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.